lau tayaqqana lamun yakin pasera orang seorang sabajeng tarkafardin de ningkel situng fardoh ba'da salamin salastarena ngulok salam, maka fayajibu maka wajib albina'u panapan rosakin malam yatul idalem salakina ora lo lanceng alfaslu panapah pemisah. Jadi keluarakin dari kata-kata ragu-ragu utawa kata mang-mang iki gak dinto perkara se ika yakin untuk ningkel situng fardoh salastani salam. Di mana bibada orang yang gak dinto yakin tak ngalakonin situng fardoh, artinya tak ngalakonin asojud cuma pekira gila gak dinto dalam keadaan yakin, maka wajib orang yang semang gila orang yang yakin gila untuk nerusakin bajengah manabi pemisah gila tak terlalu abid. Au yato'a najisan otabah orang gila kak dinto lo nidda dak bareng najis. Wa ini stadbaro sanajan mungkor pasera orang al-kiblata dak kiblat au takallama otabah adabu pasera orang au masya otabah melampa pasera orang kolilan kalaban sakoni. Walaupun kejadian gila kak to sampai mungkor kiblat, artinya apaleng atau memalingkan badanah ampun adub temur otaba mengomongan ampun mengomongan otaba ajalan cuma jalan gila secara sakoni lo sampai dahlis. Qala daw asy-syaikhu Zakaria sapa Syekh Zakaria fi syarhi Raud di dalam kitab Syarah Ar-Raud, wa in kharaja sanajan keluar pasera musolli minal masjidi dari masjid. Ti Syekh Zakaria kak dinto di dalam saranah kitab Ar-Raud adabu walaupun si musolli gela kak dinto sampai keluar dari masjid. Wal marji'u fi tulil faslih tining tempat belinah di dalam lancengah pesaan wa qasrihi ban pandaan pesaan ilal urfi ki kak dinto de urup utawa kebiasaan. Wakilah ban ida buakin panapa yuk tabaru yang keb al qasru panapa panda utawa sekejap bil qadri kalaban kadar alladhi se nukil panapa alladhi anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari dil yadaini idalem kejadina sahabat dil yadain. Namun menurut kil pendapat ulama kak dinto idalem masalah pesaan se lanceng ben se panda kak dinto se iktibar atau se yangkep kak dinto kalaban kader kejadian sebeda isa manah Gusti Kanjeng Nabi se masalah dil yadain sahabat dil yadain. Watuluh tining pesaan selanceng bima kalaban perkara sedesi atamba panapama alaihi ingatasi qadar alladhi nukil anan nabi. Tining pesaan siang kep lanceng jika menurut kil kika dinto pesaan se sampai melebihi atas kadar se terjadi di dalam sahabat dilyadain. Wal mangkuluh tining perkara se pindah fil khabari dalam khabar annahu saungkuna Gusti Kanjeng Nabi koma panikah manceng pasara Kanjeng Nabi wa madaban lewat atau melampa sapa Kanjeng Nabi ila nahiyatil masjidih sampai de pelataran masjid. Wa raja'a ban abalih pasara Kanjeng Nabi dal yadaini de sahabat dal yadain. Wa sa'ala ban mereksanin pasara Gusti Kanjeng Nabi as-sahabata de para sahabat intaha wis tutup panapa kejadian. Wa haka ban nyritaakin ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i anil Buaiti saking Imam Al-Buaiti annal faslah saungkuna pesaan at-tawilah se abid ma panika zaman yazidu si atamba pada mama ala qadri raqatin sakadere sarokaat. Cuma iceritakan sarang Imam Ar-Rafi'i dari Imam Al-Buaiti bahwa pesa silanceng gele kadinto zaman sekiranya zaman gele melebihi 2 rakaat, melebihi sekadar 1 rakaat. Wabihi ban kalaban annal faslah qala adabu Abu Ishaq pada saya Imam Abu Ishaq wa an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah annat tawilah
de saungkuna pesaan silanceng qadrus salati panika kader salat allati salat kana sebeda panapa salat fiha panika idalem allati. Cuma Nabi menurut Imam Abu Ishaq secerita akhi dari Abu Hurairah bahwa pesaan silanceng kak dinto kader salat sekak lima salat gelek beda idalem salat gelek. Artinya Nabi salat kak dinto 4 rakaat ki kader abid gelek 4 rakaat. Namun Nabi salat gelek 3 rakaat maka kader lancang gelek kak dinto 3 rakaat atau 2 rakaat. Qaidatun lanjut ki lanjut angpon ki pon matur sekelangkong takok beda se kaleb nyun sapora akhiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De setejana para kiai, para ustad, para undangan ngireng manabi bade se preksana dari pansenapan se ampon mau sareng alustad busiri kadinto dari bab walau syakkah sampai qaidatun. Nika katina permasalahan tentang orang se ekelopain lastarina salat lastarina salam tang bejeng kading luar ruku. Nah, pas terjadi ragu-ragu lastarina asalam. Nah, mungkin niki bahas tuntas tentang permasalahan kadinto. Ngereng enggak sedenya anggota musyawirin menabi bade se etanya akinah ngereng diusulkan. Kula tero dari Tat Khalid menabi bade tat ngereng tat sebagai pemula. Tore. Ada kepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Muro datang ki. Nika beda pertanyaan murodiyah. Dalam lafad ulang ba. Oke. Nika wa kharaja bisakki ma law tayakkuna tarka fardin ba'da salamin fayajibul bina'u ma lam yutulil faslu aw yata'u najisan. Nika saya maksud napa maksud salat ini kata betal napa kin ya kebesan kan rosaki nih. Oke, mungkin imur timin ki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bisyakki ma law tayakkuna tarku fardin ba'da salamin fayajibu albina'u ma lam yatul alfaslu aw yatu anajasan wa inistadbara alqiblata. Tore nika beda salah situng anggota musyawirin semereksanin murodiyahnya dan kepahamannya. Tore ngereng murodakin. Siki maksud nika ada gimana maksudnya? Kodi boleh. Oke korek timin. Mungkin cebon lambar mulai menyerah baru ke musyawirin. Ki motor sekelangkong. Mungkin sanika. Di nengade karena bahas dalam tek walau syakkah. Makin tak yang ragu-ragu atau dikeluarkan kalaban kamang-mangan yang kika dinto perkara seikeyakin untuk ninggelakin situng pardoh salastani salam. Artinya beda orang apa jeng yakin in dalam bajang gelak kak dinto tak ngalakonin situng fardoh. Salastani ngulok salam pah yakin. Lo ngalakonin situng fardoh tapi lo asojud yakin nih kabeni berangkatnya dari sak atau ragu-ragu. Maka orang seagatika nikah wajib nerusakin bajenga artinya menerusakin berarti tak kudu dari adik boleh. Jadi oleh 2 rakaat nikah pas 3 rakaat ada pas beda situng fardoh seyakin itinggal lah nikah maka nerusakin kalaban 3 rakaat ada. Bani engke bani nerusakin tak dari tak takbir boleh. Cuma kalaban syarat pesaan gelek tak terlalu abid. Menabi sampai setengah are sejam lah nikah bahaya nih. Oke. Otaba orang gelek kak dinto toron dari langgar toron dari masjid. Ternyata pas toron dari masjid yakin oleh 2 rakaat aduh
gelek tang bejeng tak pas lu asojud yakin nih kah ternyata orangnya kan tidak mencok tidak perkara najis atau tidak tong atau kemiin anan dan nikah juga tak kodu tak kodu ngulangin artinya kodu dari ada boleh apa yang dari ada boleh mungkin sanikah. Bismillahirrahmanirrahim. Manabi beda orang lastarena asalam, lastarena asolat pas yakin ce beda fardo setingkelakin agati duh tang sojud gila kadang sekalian. Benih kadang tuh tang bajang guru sa sojud sekalian. Maka nih Kang langsung abeli boleh. De nikah berarti iulang de posisi sebelumnya ke berarti tak biasa nah. Kan kita ada jawaban tan. Nika langsung abeli de posisi se eklopain gadin to sebelum dari sebelum umpama umpama sojud korang sekalian maka akadi materi-materi sebelum lo kenging langsung pas nambah sojud boleh naki dari iktidal pas toron deh nikah itu pun menabi lo abid seenga umpama lastaria sholat latoron dari langker pas gen pertelon timur nih pas enggak yakin dutang bajeng buru korang sojud deh le maka nikah tak kenging abeli boleh artinya kau tuh abajeng dari ada kati nikah. Sementara kati nikah pembahasan dari atau jawaban dari kori menabi pada pemangki selain ngireng ya toren ben lengkapin dalam dengan ibarat pendukung seki abad remang-remang nikah si maksud abeli boleh nih tre coba aduh nikah pesa dimin antara aku mesa sareng wajibul bina nikah praktekkan lagi tungtung bagi semisal dia nikah bayi apa jam duhur kapan oleh pak rokaat irokaat keempat yakin jelo asojud berarti asojud ini sekalian pas keluar dari bajang ini karena kebayi makin bahas dimin sekejap misalnya kan langsung nikah lalu nikah namban sarokaan nikah napa langsung takbir atau akbar ning sarokaan apa dia boleh dan nikah malah jelas lagi pertanyaan. Oke, mungkin carana kan keterangannya menabi lo abid pemisanah maka kenging langsung abeli untuk agen TN fardo seeting kelakin. Lain nikah tata cara dalam abelina atau prakteknya nikah katin apa? Pola beda sedari anu sebelah saya ngireng. Oke ngireng. Sambil ngantos jawaban selebih akurat dan selebih lengkap atina ngawadin salah starena kori lautaya kona tarkafardin ba'da salamin apabila seorang musalli yakin dia meninggalkan sebuah fardu salat setelah melaksanakan salam fayajibu albina maka dia wajib meneruskan salatnya. Ada bahasa bina, ada bahasa istiqnaf. Kalau istiqnafus sholat berarti dia itu mengulangi sholat dari awal. Kalau bina dia meneruskan sholatnya, langsung saja melaksanakan fardu yang dia tinggalkan. Semisal tadi gambarannya dia itu cuma sujud satu kali, bangkit dari sujud langsung melaksanakan tahiyat, kemudian salam. Lalu ingat bahwa sujudnya cuma dilaksanakan satu kali. Setelah salam dia langsung sujud lagi, duduk 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian salam. Sujud yang dia tinggalkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah pada mau jawab di dalam praktek mengganti fardu yang ditinggalkan nikah pada istilah bina dan pada istilah istaknaf. Jadi mun dalam kasus nikah artinya iklopain karena nikah ngangkui bina maka langsung abali dek sujud. Lestari salam pas yakin engkau gelek tang sujud sekalian maka langsung asujud boleh kemudian alengki antara dua sujud Robi firli kisah sujud boleh sampai selesai dengan tahiyatnya. Nikah saya maksud bina. Oke. Istiqnaf nikah mulai dari ada kati nikah kati apa selain tore kadang cengengan selain tadi yang lagi operator mereka pada boleh nikah begini ada kontak sobung mereka biasanya kena bung wireless ya ada wireless ya tore nambah lagi Gus nambah lagi. Oke. Mana bi ningalen edelem sajeng nika ada 2 pilihan antara bina dan istiqnaf.
Timun orang nika yakin meninggalkan situng fardu setelah sholat selesai, maka fayajibul bina malam yatulil faslu. Fayajibul bina ay ala ma fa'alahu minas sholah. Wa fi wujubil bina nudhiroh li jawaz isti'nafis sholah min awwaliha. Jadi ada dua pilihan, bisa bina artinya ketika satu sujud yang ditinggalkan maka dia bisa kembali ke sujud yang ditinggalkan, itu kita kerjakan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahsin tadi itu. Bisa saja langsung memulai sholat lagi dari depan. Jadi kata-kata wujubil bina itu kalau wa ibaratur raud laisa fiha lafdul wujub. Jadi ada dua pilihan sebetulnya kalau melihat di dalam pemahaman saya begitu. Jadi bisa bina atau bisa isti'naf. Yang saya kurang mengerti tadi Qori memahami kelanjutannya ini, au takallama au masya qalilan. Pengertian qalilan ini kak napa lo sampai ke gelis cepon gelek apa hanya tidak sampai 3 langkah. Oke. Ini pada jawaban saya berkembang atau lebih memberi pilihan. Menabi baru orang eklopain lestari asolat tentang berdepa apa saya tinggal yakin, pas yakin maka bisa langsung abali atau bisa abajang atau dari adik boleh. Tinggal milih sekiman. Menabi bukti banyak ngireng dari adik takut pet mepet maka langkung saya abali. Takut mungkin dari adik rokaan awal bah aden mungkin kilo dia pak akan teh. Ki kati nikah sementara. Cukup ki jelas ki. Jadi menabi yakin berdasar tina akin maka bisa abali boleh langsung genteen atau bisa dia boleh kesokana. Gelenon cara beli lo pada paham. Oh cara nabali. Gimana birokaat sebenarnya terakhir katina apa cara beli. Puru kan cuman mon kalau misal mod sojud saya kelupain maka abali ka sojud. Mon rokat nomor 2 dari zuhur saya kelupain misal. Ya kan kapan ada salam. Lah kok gelar rokat kedua sujud sekalian. Dek napa cara nak beli? Apa pada kati puru kisah langsung asojud? Bismillahirrahmanirrahim. Nika beda saya kilo pati jelas dan ki. Menabi permasalahan ki puru nika saya tingkalakin dalam rakaat sebeni terakhir artinya 2 atau telo atau situng. Maka katinapa cara abalina. Semisal orang abajeng neng rakaat 2 nikah lo asojud artinya sojudnya sojud sekalian umpama pas nikah ngain ben yakin lestari salam aduh gelek tepak rakaat kedua tang sojud sekalian ada nikah katina apa cara agenteen cara untuk kembali gitu. Untuk nerusakin pola saus pada lagi lo pada pola pada terus nerusakin Nabi napanya mana langsung jawab gitu. Lo anu tanggapan selain Manabi, tak kok beri pertanyaan selain Manabi. mungkin ngiring jawab timin Oh jawab timin. Manabi napanya mana ngangkui pendekatan timin. Saya materi sebelumnya itu kan juga membahas apabila ada sebuah fardu yang ditinggalkan sedangkan dia itu berada di dalam sholat, maka di situ kan ada tafsilan. Kalau dia itu sudah sampai di fardu yang sama di rakaat setelahnya, maka rakaat yang sebelumnya itu tidak dianggap sehingga dia itu langsung menambahkan rakaat. Maka apabila ini terjadi setelah salam, kalau memakai pendekatan tersebut, maka dia itu langsung mengulang dari awal rakaat. Artinya dia itu langsung membaca Fatihah kemudian setelahnya sampai melaksanakan salam. dari sebelum Okay. Kalau ini terjadi di rakaat selain rakaat terakhir, kalau memakai pendekatan tersebut, atau bisa saja, tapi ini saya tidak tahu pendekatan mana yang akan dipakai. Langsung saja seperti tadi prakteknya. Artinya rakaat yang tidak dianggap itu cuman rakaat yang kurang fardunya, dan cara memulai fardunya, cara menambahkan fardunya langsung menambahkan rakaat yang dia tinggalkan. Jadi beda 2 opsi. Yang ada pendekatan yang pertama, yang tidak ada pendekatan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Menabi setin kelakin kepada dengan rakaat kedua atau sebelum terakhir, maka nikah menabi ngulatih dari keterangan-keterangan si ada. Rakaat itu harus dimulai dari awal. Artinya langsung mulai dari Fatihah dimin netek pas terusakin sujud yang sempurna. Atau opsi 2 kipakun langsung abalih dak sujud benerusakin sampai lestari. Senika wala timin dulu.
Tapi menurut apa nih saya mau kisah kesedimin dia kon tapi Pendekatan. kesedimin saya komen nikah maksudnya akati dimin ada sekati nikah Nikah. Segel puman dari. Waqad marra bainahu hukmuhu mufassilan wa hasiluhu annahu in kana fi tarki ruknin lam ya'ti mislihi atabihi wa illa ajza'ahu 'anil matruk wa lawa ma bainahuma wa tadrakal baqi wa sajidil sahwi. Saya beri kisah, saya masalah sajid sahwi. ketika sebelum akhir Engki. bukankah gini kalau sebelum akhir itu dipastikan nambah rokaat nggak ada taksil kayaknya kalau sebelum akhir itu kayaknya nambah dipastikan nambah 1 rokaat Tambah 1 rakaat. iya jadi nggak ada opsi kayaknya Gimana Nabi ngakui pendekatan kisah, dia langsung menambahkan 1 rakaat. Nabi nikah kan keterangan kula itu bagi sesuatu pendekatan. Artinya memahami bahasa lawa kintoh, bahasa albina, meneruskan sholat, dia langsung saos, meneruskan sholat fardu yang ditinggalkan ketika. ya semuanya albina glanwan ya kasus fi sholat kemarin itu kan lawan Asia itu tetap kan benar bahasanya negala jadi benar itu bukan dalam arti hanya tambal sulam semacam itu kan jadi konsepnya sama-sama selain out langsung ketika misluhu itu bahasanya kan benar jadi ketika sudah nyampe ke fardoh yang sama maka bahasanya itu benar artinya apa lanjut tanda kutip dipastikan nambah 1 rakaat. Jadi bana itu tidak ada kayaknya pembahasan bana itu tambal sulam ketika sudah selain rakaat akhir. Makanya tadi itu kan gini kayaknya. Artinya ketika dijelaskan semacam tadi itu seakan-akan permasalahan itu hanya cocok di masalah serokat terakhir. Sedangkan bekatina apa ketika lupa itu kadang di selain akhir nih kalau. Apa betul ada opsi semacam tadi berdua pilihan apa langsung kita vonis dipastikan nambah 1 rakaat nih kan Pola pada dukungan selain Gus dengan tata cara mengganti rukun yang ditinggalkan meskipun itu masih dalam sholat riberin kan beda kisah. Selain dimin ini dalam tata cara meneruskan prakteknya ketika yang ditinggalkan nih kepada rakaat sebelum terakhir katina apa prakteknya meneruskan. Seperti tadi bana alal yakin itu kan masih masih belum jelas karena orang yang lupa semisal di rakaat awal dia lupa baca Fatihah apakah kemudian terus mengulang dari awal itu kan malah kayaknya rancu sementara orang yang lupa kurang 1 rakaat saja yang lebih dari Fatihah saja dia hanya menambah 1 rakaat untuk bisa sempurna artinya dimensi lupa itu juga harus diperhitungkan itu di awal sholat, di tengah sholat ataukah di akhir kalau setelah salam kemudian lupa bana al yakin di rakaat awal kemudian harus dari awal lagi itu kayaknya kan rancu sementara kurang 1 rakaat saja lupa kurang 1 rakaat dia hanya nambah 1 rakaat gitu. Artinya mungkin perlu diperjelas posisi lupanya itu di awal rakaat, di tengah ataupun di akhir yang kemudian dia itu salam. Mungkin seperti itu dulu. Nikah permasalahan semakin membingungkan. Oke. Menabi ngolatin orang kelopain lestarin salam pas kelopain tang bejeng kurang 7 rakaat. Maka nikah langsung nambah 7 rakaat tanpa melihat rakaat merberempah setingkelakin. Lah menabi akati sujud pas kantan rakaat kedua sujud beda dengan rakaat kedua yakin lo sempurna. Maka menabi akan nikah otomatis nambah rakaat artinya pas banyak pekerjaan nikah. Lah nikah perlu kita cari kembali. Tore. Sebelum mereka bikul saya terima. Lo iperang menabi adik tadi mereka. Yang dia ragukan. Seumpama orang ini kalau lupa untuk i'tidal, langsung sujud, maka orang ini menabi dalam bajang wajib abalih aruku dalam keadaan ruku untuk mengerjakan i'tidal karena atau yang ia ragukan dari stat seumpama dia lupa ruku, berarti kembali berdiri rakaat kedua seumpama, rakaat kedua dia kok lupa ruku. Maka dia kembali ke ruku ke i'tidal setelah baca Fatihah kemudian ruku dan diteruskan sholat sebagaimana mestinya karena prakteknya wa ma fa'alahu ba'dahu fahuwa lagun setiap apa yang ia kerjakan amar kegelas eklopai
asojud aruku neng rakaat pertama langsung sujud yang kedua langsung mengucapkan 2 kalimat salam. Lah konsepnya sama, dia seumpama kembali dalam keadaan sujud niat abaliyah dak sujud sekaping 2 masuk ke bejeng pole nah iki pas tahiyat akhir pas langsung salam maka ini dikatakan sah. Lebereng salam di sini juga antara rakaat yang terakhir atau rakaat yang kedua hal-hal saya kelakoh rakaat kedua saya kelopai iktidal lagi langsung sujud pas tangi pole rakaat ketelok sumam salat maghrib pas ngolok salam nika sebelum pas yulang langsung nadek aruku untuk iktidal rakaat kedua kita terus ala kubejeng sebagaimana mestinya lanjut lagi. Nah, bukan dari awal bukan istiqnaf maksudnya nang rakaat kedua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau konsep menambah rakaat itu ya ketika sudah nyampe terhadap kisah permasalah rukun yang sama. Itu ketika di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari kembali referensinya seperti ini. Fa in sallama nasiyan wa lam yu'rid anhu wa qasura al faslu bainas salami wat tarki ainu dibalahu al audu ila sujudi bila ihramin illam yatra munafin li sholati ba'da salam ka furi waqti jum'atin lil itiba wa idza ada ilaihi bi an wadu ajabhatahu bil ardi bi niyatil audi kama qalahu hajim wa kada innawahu wa illam yashra fihi kama fin nahyaya syarah aidan ila sholati bi annahu banah annahu lam yakhruj minha listihalati haqiqatil khurujih minha thumma al-audu ilaiha wa anna salamahu waqa'ah lahwan li'udrihi biqaunihi lam ya'ti bihi illa nasiyan ma alaihi minas sahwi fayahtaju li salamin tanin. Terus istilah wa ma dzukira minal audi yu'ayyadu al-qawlu bil bina'i ala ma madha bi kulli manafin lis-shalah. Jadi kalau permasalahan ini praktiknya memang dalam permasalahan rakaat terakhir. Beda orang nikah langsung asalam, asujud awal, pas langsung tahiyat akhir langsung ngelok salam. Loh kok kati lo asujud buru? Langsung asujud, wat aja tahu meletakkan deina aniat abali atau befunten, thank you. Dan ini kalau ikutnya masuk ke bejeng pole. Nah baru sujud kedua. Napa tahiyat akhir dan mengucapkan salam. Termasuk rukun-rukun salam dan juga tahiyat akhir tadi ini dikatakan hal yang mulgoh atau percuma lo yang nah, ini sementara prakteknya yang dimaksud muksin nikah permasalahan dalam konsep menabi dalam bejeng orang ini kalau pak aruku rakaat kedua ternyata sing rakaat ketelo aruku pas muduh kok kudu lo aruku maka nikah tetap wajib nambah situ ya kan konteks kita betul salam bahasanya. Nah, makanya saya menggambarkan dalam permasalahan nikah, Rengki, dalam permasalahan nikah kan yang nganggur gelas ada. Maka wajib nambah 1 rakaat. Mau di dalam sholat. Nah, dalam permasalahan ini praktek yang saya baca, nikah pun akhir ampunan tetap abalih masuk. Lo usah nambah, tinggal melanjutkan. Oke. Nikah dari Kiai Sahrul. Praktek di dalam menambah atau mengganti rukun yang diyakini dia tinggalkan itu langsung dan juga mengulang pekerjaan-pekerjaan setelahnya sampai selesai rakaat. Karena perkara yang wa ma ba'dahu fahuwa lagwun. Karena sesuatu yang diteruskan tadi yang ketinggalan itu dianggap mulwa atau tak yangkep. Artinya nanti terus lagi sebagaimana biasanya. Ada yang selain? Pak, ini ke umum. Tegasnya dari tersahrul nikah, tegasnya nikah langsung abalih yang ditinggalkan dan ba'dahu diteruskan. Seperti itu. Dalam rakaat yang diyakini yang ditinggalkan itu. Maka kan Gusovan Gelak kan mengatakan rancu lah ketika pas kotu rakaat kedua saya tinggalkan, pas kotu abalik ngelaku apa saya rakaat kedua nih lah. Rancunya di mana? Entah. Ya beli boleh ada nih lah. Padahal konsep nasiyah di depan itu kan kalau manabila depan dari konsep pada maka kan 2 in 1. 2 rakaat jadi 1 rakaat nih lah. Berarti kan hitungannya 4 itu melakar rakaat merdua nikalakin rukun. Hitungannya kan masih dapat telok istana. Sehingga ketika salam, rakaat merdua engkau kalau pen saya ruku berarti kan hitungannya masih dapat 3 rakaat.
Tambah satu. Ya wah harus nambah satu nih kalau. Cara benarnya itu nambah satu rakaat karena hitungannya ki oleh telur rakaat. Maka kalau tergambar ketika cara benarnya. Sebentar Pak Kiai, saya akui kealiman sampean itu. Ya. Tapi begini, kasus ini kan itu terjadi satu rukun yang diyakini ditinggalkan. Solusinya albina. Sedangkan kalau dalam saya kurang satu rakaat itu wajar seperti itu. Sana Kiai. Manabi ngelako 4 rakaat duhur, ya. Kebetulan rakaat nomor 2 beda rukun sitina akin hitungan nih oleh senapa rakaat istana. Telok kan? Karena rakaat nomor 2 bit nomor telok nih yang kep situng. Ah sana kala. Nggih. Maka 4 rakaat saya laku nikah yang kep bitong ning telok karena rakaat nomor 2 bit nomor telok nih yang kep situng yang kep nomor 2 kina nikah nikah otomatis mestinya ketika salam pas emot jak kala rakaat nomor 2 nikah ruku misal tina akin berarti kan pakun bi konsep sedimin konsep artinya 4 rakaat saya laku nikah ibitong ning telok mestinya cara benanya cara binanya mungkin nambah serokaat. Nah, saya rasa itu jelas nih kalau usahaan nih kalau berarti usahaan ulang ulama nih kan. Dijawab jenengan sendiri ini ya. Lah, gini makanya kan beda gelek sebagai opsi nih kalau. Asal nih latar belakang gelek kan. Albina katinapang, tinggal meneruskan katinapang. Kan saya gelek tinggal menabi sujud ya maka dimulai dari berdiri lalu sujud awal misalnya dan seterusnya. Titik kan tadi jawabannya. Lalu saya tanya, bagaimana kalau ini terjadi di rakaat selain terakhir? Maka dijawab oleh beliau ada 2 opsi. Nih kan seperti itu. Nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nika saos. Beda situng jawaban artena umpama dalam rakaat kedua nika beda rukun yang ditinggalkan, maka hitungannya itu tetap 1 rakaat ditinggalkan. Artinya di dalam penghitungannya itu kan umpama 4 rakaat ya, 2 ditinggalkan maka berarti ketika 4 karena situng ada yang celah maka itu dianggap 3. Artinya yang ditinggalkan itu terhitung 1 rakaat. Cara menggantinya dari dari Ustadz, cara menggantinya langsung menambah 1 rakaat. Begitu. Ada Tarsarul ini kayak tidak suka banget sama saya ini. Pas bilang saya tidak mengerti terus. Mari jawab Sahrul. Gini, konsepnya kan gini, bentar. Bila dalam 1 rakaat itu ada rukun yang ditinggalkan, berarti rakaat itu mulgha kan gitu. Rakaat itu toh. Lah itu kemudian ketika dia yakin setelah sholat, mestinya mulgha 1 rakaat diganti 1 rakaat di akhir kan gitu. Andai kata itu dia yakinnya lupa itu di rakaat akhir kemudian dia salam, maka dia kembali ke rakaat akhir itu apa namanya bana alal yakin itu albina. Tapi kalau itu konsepnya di tengah rakaat, di tengah sholat semisal rakaat kedua, maka rakaat kedua yang tanpa ada rukun yang ketinggalan tadi mestinya dia nambah 1 rakaat agar supaya rakaat itu bisa menjadi sah. Jadi yang mulgha itu kan ma ba'dar ruku, semisal dia ruku kemudian dia sujud, ya mulai sujud i'tidal itu kan mulgha. Itu saja. Tapi kalau rokaatnya itu di rokaat kedua, berarti rokaat kedua itu dianggap kosong zong, maka dia nambah 1 rokaat. Karena rokaat yang 4 semisal itu dianggap masih 3. Begitu, Tretan. Bisa dirumuskan ya. Ada lagi Ustaz, ngiring Ustaz. Oke, punten. Anapah dari jawaban saya dari tadi itu pragmatis. Dikarenakan saya memahami kaifiatul bina shalah itu dari 2 keterangan. Pertama bina shalah ba'da salam dan bina shalah fi shalah. Bahasa bina shalah ba'da salam ki dalam batun ini ala ma fa'aluhu min shalah. Ben ikentoh sopong ibarat saya menyinggung boleh tak pakai ibaratnya bahwa juga pada konsep mulghah dalam kaifiatul bina ba'da salam. Hanya saja ki gula pragmatis ketuan saya jawaban saya pertama mengikuti pendekatan kaifiatul bina shalah fi shalah. Artinya pada konsep mulghah kata kinto. Apakah mulghah kinto juga berlaku di dalam ba'da salam atau tidak? Nikah nak ibarat kata ini. Tak langkung. Mungkin. Berarti dari jenengan itu masih belum ada kejelasan lagi. 2 pilihan.
Oh, siap. Ngiring selain Dimin. Oke, ini Kak. Kuliah tidak sependapat dengan yang tadi itu, ada dua opsi itu. Soalnya kalau di sini yang dibahas mulai tadi itu ba'da salam. Jadi intinya di dalam takbir semuanya yang dibaca oleh teman-teman kita itu memang alama fa'alahu. Sedangkan kalau di tengah-tengah itu kok masih ada opsi. Sedangkan rukun itu kalau ingat saya tidak meninggalkan, saya meninggalkan rukun satu, berarti kan bisa nanti sujud sahwi. Seperti itu. Kalau yang ada di tengah-tengah, masa itu masuk ke bina? Kalau bina itu kan enggak masuk menurut saya, karena bina itu benar bisa meneruskan di situ seperti itu. Makanya di sini ditekankan baina salamihi seperti itu. Makanya yang saya tidak setuju itu ada dua opsinya itu, tidak masuk menurut saya itu. Kalau ada di tengah-tengah sholat, masih orangnya itu masih mengerjakan sholat, bina itu tidak masuk seperti itu. Iya. Artinya solusinya bagaimana? Ya solusinya itu setelah salam, kan yang dibaca tadi itu kan setelah salam. Ketika intolah maka istitnab kan seperti itu. Kalau tidak intolah maka gela alama fa'alahu kan seperti itu yang dibaca. Abina kama fa'alahu. Iya, kalau tidak intolah seperti itu. Munlok pakai abid yang diam seperti itu. Menurut saya itu alama fa'alahu, iya diteruskan itu. Diteruskan menurut saya itu kalau alama fa'alahu ternyata kok saya tadi itu tidak ruku seumpamanya. Ya langsung ruku diteruskan itu, langsung menambah satu rakaatnya. Kalau rokaatnya yang tidak ruku rokaat kedua. Lah, makanya yang saya tidak setuju ada dua opsinya itu. Kan takbirnya itu kan nggak ada yang sebelum yang ada di tengah-tengah. Ini semuanya mengena terhadap ba'da salam seperti itu. Ini kak, Ustaz. Ini semuanya pembahasan nih kak, bahas ba'da salam dan juga bahas bektoh lo kos pemisahnya tidak lama. Cuman sih bahas kakak dintong cara kaifiyah binaknya itu. Ketika pemisah lo abid lah yakin ada rukun yang ditinggalkan neng rokaat kedua. Lain ini jawab benar. Menurut satu pendapat langsung abelih de rukun atau rokaat si tinggalkan plus ngulang rukun-rukun selastarena karena dianggap mulwa. Jawaban nomor 2 neka karena meskipun yang ditinggalkan neka pada rokaat pertama atau kedua karena di dalam rokaat itu ketika orang yakin rokaatnya kurang, artinya maka harus ditambah satu rokaat. Sedangkan dimasukkan ke situ, artinya satu rokaat yang dia tinggalkan itu dianggap tidak sah rokaatnya. Ketika dia salam, artinya 4 rokaat, maka kan itu otomatis dihitung 3, sehingga harus nambah satu rokaat. Kenapa? Mungkin beribarat kaifiyatul bina yang langsung mengarah ke rokaat yang dianggap 2 in 1 tadi. Kalau di rokaat pertama berarti 3 in 1. Mungkin ada rokaat yang seperti itu dalam kaifiyatul bina diinginkan kalau seperti itu. Ini teman-teman karena kan banyak yang masih belum berani karena ini cuman dalilnya disamakan. Seperti itu, tidak ada kejelasan. Ini bagaimana? Mau apa ini? Kalau mau nggak ada perubahan jangan usul. Kira-kiranya menambah perubahan miring. Memang sengaja biar tambah bingung moderatornya. Memang dari tadi memang belum ada kejelasan tentang masalah bina ini seperti apa prakteknya, apakah langsung dari awal mau takbir setelah Fatihah atau sebagainya. Dan kejelasannya memang belum ada yang secara rinci. Cuman kalau mengacu pada hadis yang digunakan, tapi memang hadisnya ini yang cerita yang digunakan di Yadaini itu kekurangannya waktu itu Nabi itu bukan ketinggalan fardu tapi kekurangan rakaat. Jadi dia sholat duhur ternyata 2 rakaat salam. Setelah itu Nabi itu keluar, kemudian ditanyakanlah oleh salah seorang sahabat, apakah sampean itu memang mau kosor ataukah memang sholat seperti biasa. Ternyata itu baru ingat, setelah ingat baru dia kembali lagi langsung melanjutkan rakaat 2 rakaat, langsung melanjutkan 2 rakaatnya. Tidak ada kejelasan di hadis tersebut apakah fardu yang ditinggal apa, tapi memang yang ditinggalkan adalah rakaatnya. Secara otomatis Nabi itu langsung menambah 2 rakaat. Nah, ketika permasalahan yang barusan itu karena yang ditinggalkan itu fardun atau salah-salah fardunya itu memang berkerancuan. Tapi kalau mengacu di sini ya Cepontan Mujal itu ambil yang mudah-mudah saja, melelok terlalu bingung ya langsung saja mengulang rakaat yang ditinggalkan atau yang rusak. Karena memang kalau pakai yang benar alamat rokahu itu alamat fa'alahu, memang kalau rakaat terakhir mungkin masih bisa itu masih bisa dipakai. Tapi ketika rakaat 1 2 memang itu agak rancu, apalagi rakaat pertama ini kayaknya seperti harus sholat lagi dari awal. Berarti artinya sampean bingung juga lagi. Menurut saya lebih mengambil kesimpulan, cuman takbirnya bisa diperkuat baik itu fardun atau fardoni atau salah satu fardin. Memang lebih akurnya lebih ke menambah 1 rakaat biar lebih yakinnya.
Sehingga nanti ketika itu baik di rakaat yang terakhir, di tengah, di awal, anggaplah misalkan satu rakaat itu dianggap cacat atau rusak, sehingga motor sekelengkong. rusaknya menambah satu rakaat. Beri tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan mungkin dari tadi kebingungan karena cara penyampaiannya itu kan tidak runut begitu, sehingga mungkin kebingungan saya runutkan cara berpikirnya itu begini. Ketika dalam sholat itu lupa di satu rukun, semisal di rakaat pertama itu kan ketika terlanjur melakukan sesuatu harusnya kembali kan untuk menimbel, ternyata ini lupa sampai melakukan rukun yang sama, itu kan harusnya tidak usah ditembel karena sudah melakukan rukun yang sama begitu. Akhirnya itu lago, yang tidak sama itu lago, sehingga rakaat kedua itu jadi rakaat pertama karena rakaat kedua tidak dipakai begitu. Begitu seterusnya kalau ingat dalam sholat. Lah kalau lupa, kalau ingatnya setelah sholat bagaimana? Setelah salam bagaimana? Ya harusnya nambah satu rakaat begitu. Karena rakaat itu tidak dihitung. Lah sedangkan dalam kasus semisal kita Sebentar. Ya. Tadi anggapan ketika diteruskan dengan rakaat yang lupa itu otomatis jadi rakaat pertama atau kedua, Ya. itu ada ibaratnya. Ada moderator. Karena ujung-ujungnya itu kalau sudah nggak ada dibahas ibarat, di ini bab tetap. sebelumnya, itu sudah dibahas moderator. Terus begitu. Nanti saya bacakan ibaratnya kalau mau. Kemudian kalau ingatnya setelah salam bagaimana? Ya nambah satu rakaat kalau kasusnya seperti tadi. Tapi kalau kasusnya semisal seperti yang ditanyakan, semisal di rakaat terakhir lupa satu rakaat, ya nambah satu rakaat karena satu rakaat. Tapi kalau di rakaat terakhir itu lupa sujudnya saja atau lupa salamnya saja, ya benar, ya langsung salam saja. Begitu, lo usah nambah satu rakaat. Karena pemahaman benar seperti yang disampaikan teman-teman tadi itu bisa diartikan meneruskan. Semisal rakaat terakhir lupa tidak sujud, ya langsung sujud saja begitu. Lo usah nambah satu rakaat. Itu kalau di terakhir. ini ada kesimpulan kalau yang ditinggalkan itu di rakaat selain rakaat terakhir, maka itu otomatis terganti dengan rakaat berikutnya, sehingga cara menggantinya itu tidak usah, artinya tetap terhitung satu rakaat. Kemudian kalau rakaat itu terjadi di rakaat terakhir seperti salam atau duduk akhir pembacaannya, maka langsung benar seperti tadi itu, langsung duduk kembali mengulangnya. Kenapa? Ini tetap mengacu pada kasus menambah satu rakaat. Begini moderator, terkait ketika lupanya itu, yaitu di rakaat kedua atau rakaat pertama, tadi kan sudah ada kejelasan. Kalau lupanya itu rakaat terakhir, ya seperti salam atau sujud langsung, itu gampang benar kan. Tapi ketika misal gini Tor, ya, lupanya itu di rakaat akhir tapi di iktidal atau di ruku, apakah nanti bananya itu langsung ke ruku, setelah itu langsung salam atau sujud lagi? Itu. Ini kan tadi kalau lupanya di akhir, kalau salam kan gampang kan, langsung bana. Tapi ini lupanya di rakaat akhir tapi di iktidal atau di ruku, karena setelah ruku kan masih ada sujud nanti kan, ada sujud. Nah itu gimana Tor? Bananya itu nanti prakteknya apakah tinggal kita ruku, setelah ruku langsung salam atau sujud lagi? Ya. Iya. Coba. Ya tadi kan sudah jelas itu Pak Maksum. Sudah dijelaskan, artinya mengulang satu rakaat itu dan diteruskan. Lah, meskipun di sujud ini juga diteruskan ke salam lagi nih. Beri pas sujud langsung aloncu, langsung ke. Meskipun di sujud, apalagi di ruku atau iktidalnya. Gampang Ustaz, melelok kari berkah dari copo. Ngereng. Melelok ganjaran lo kari berkah di copo. Thank you. Istana sepora lo pate ngauningin permasalahannya, setelah bincang-bincang dengan Ustaz Ishak dan menyimak pertanyaan dari Ustaz Maksum. Yang dimaksud mengulang ruku, ya tentunya dari berdiri, tapi tidak membaca Fatihah. Berarti kan bukan mengulang rakaat. Jadi karena misalkan rakaat keempat sholat duhur lupa ruku, maka yang setelahnya ruku iktidal sujudnya itu meluau kan begitu kan katanya. Rakaat keberapa saja? Rakaat terakhir sampean assalamualaikum warahmatullah. Setelah assalamualaikum ingat bahwa dalam rakaat terakhir tadi rukunya lupa. Maka berarti iktidal sujud dan tasyahudnya itu meluau sampai salamnya meluau semua. Oleh karena itu dia harus boleh memilih apakah dia mau sholat lagi, istinaf sholat lagi dari awal, atau mau langsung meneruskan rakaat terakhir saja. Benar. Nah, ketika benar ini kan Al-Fatihah sudah selesai, sudah sah. Yang tidak sah dari ruku ke belakang.
maka dia tinggal berdiri, ruku dan seterusnya i'tidal dan sujud dan tasyahudnya. Benia ruku langsung tujuh ngelok salam ceplekan gitu. Maka dia gelak saya rancun dikatakan ketika yang lupa itu rokaat pertama kalau pengen ya. Kalau yang rokaat pertama seperti yang Ustadz Syahrul utarakan itu ada natom di subat wa kullu ruknin qataruk tasahiyya ma ba'dahu lagun ila antatiya bimithlihi fahuwa yanubu anhu bimithlihi fahuwa yanubu anhu. Jadi ketika rupa ruku di rokaat pertama terus melakukan i'tidal sujud dan berdiri lagi, nanti rokaat kedua ruku itu otomatis menggantikan ruku yang di rokaat pertama, di rokaat ketiga menggantikan yang kedua, di rokaat keempat menggantikan yang ketiga. Baru dia setelah 4 rakaat setelah salam baru ingat ternyata ada yang lupa, berarti dia tinggal mengganti yang terakhir saja karena yang sebelumnya itu sudah tertempelkan, dan dia menambahnya dari berdiri tidak perlu baca Fatihah karena Fatihahnya sah. Hah? Ma ba'dahu lawun ila antatiya bimithlihi. Apa yang setelahnya matrukun itu mulgho. Yang setelah matruk dia kan matruknya ruku. Jadi yang mulgho i'tidal dan sujudnya. I'tidal dan sujud. Setelah i'tidal dan sujud berdiri ya, baca Fatihah ya. Baca Fatihah kemudian dia ruku. Ruku yang sekarang ini menggantikan ruku yang gele. Berarti kan Fatihah yang kedua. Kalau sudah salam berarti nambah rakaat. Iya. Kalau sudah salam dan yang lupa itu di rakaat yang pertama atau yang kedua setelah salam berarti nambah rakaat. Dipastikan nambah 1 rakaat atau alam apa alam. Yang lupa apa itu ruku? Ruku. Terserah. Di rakaat kedua dia lupa ruku. Sudah tertempelkan dengan rakaat ketiga dan keempat. Iya, maksudnya kan 4 rakaat itu yang sah cuma jadi 3 rakaat. Nah. Setelah salam dia ingat loh, di rakaat kedua saya tidak ruku. Bagaimana cara albinanya? Albinanya kalau pahaman saya ya, itu berdiri tidak baca Fatihah. Langsung berdiri ruku. Jangannya di situ ya. Oke, soalnya kan sampean kisah Gus, Fatihahnya kan dianggap sah. Itu saya sepakat Fatihahnya dianggap sah di rakaat pertama. Cuman kan rakaat kedua Fatihahnya kan tidak sah karena dijadikan penembelan di ruku itu. Jadinya pas nih 3 rakaat Gus. Kurangnya akhirnya 1 rakaat. Ya begitu. Coba yang ada di rakaat itu mungkin ibaratnya. Ibaratnya mungkin karena ada di rakaat. Menabi ibadah ibarat. Tadi dari Gus Mujali itu sebenarnya apa ya yang pakai nazam subat itu ya Gus. Itu sudah masuk itu. Artinya dalam penambahan dari rokaat yang pertama menjadi kedua itu otomatis jadi penambahan di rokaat yang ke-1 seperti itu. Karena nanti ketika jumlahnya semuanya 4 rokaat, artinya harus bernama fa'alahu itu harus diteruskan karena nggak ada penambahan rokaat lagi seperti itu. Enggak seperti itu. Ini 1 rokaat ketika tidak ada rukun yang ada rukun yang ditinggal sebuah rokaat. Kalau ada rukun yang ditinggalkan kemudian melakukan sampai terus, rokaat itu dianggap tidak sah 1 rakaat itu, artinya harus nambah. Jadi, iya sebuah rakaat yang tanpa yang bila ada 1 rukun yang ditinggalkan, berarti rakaat itu dianggap tidak sah. Berarti harus nambah 1 rakaat untuk membuat itu sah kan gitu. Atau di rakaatin. Ya coba dulu kemana dulu. Ini kegele pemahamannya sebenarnya hampir sama dengan sampean. Cuma yang dari tersebut tadi, rakaat itu ketika sudah cacat, maka itu tidak dianggap. Nah, Nabi sampean kan ketika rakaat itu farduhnya hilang salah satu, setelah fardu yang selanjutnya ditempel oleh yang kedua, terus yang selanjutnya. Secara otomatis kan berarti memang tetap acuannya tetap kurang 1 rakaat. Gitu. Makanya ketika nanti itu katanya Sarul tadi itu ketika dibahasakan ditempel, maka yang jelas penempel itu sudah berkurang ketika menempel yang pertama. Sehingga kalau tadi lupa baca Fatihah pas yang terakhir mungkin dianggap penempel yang kedua dan ketiga, otomatis kan yang terakhir ini gak ada Fatihahnya juga. Sehingga harus baca Fatihah juga dari awal baru langsung ke terakhir. Dan juga itu sudah mungkin sudah jadi jawaban yang tadi itu, masa kemudian Fatihah langsung nyundar assalamualaikum kan gak mungkin. Ya itu. Tentunya itu sepaket lah. Yang benar itu kayaknya bisa dipakai ketika gimana sujud ini atau taslim dulu. Kita rumuskan aja ya. Karena tetap di situ. Berputar-putar di situ sampean. Iya, mungkin lah langsung rumuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Menabi badah orang yakin lestari nangolok salam pas badah tentang badah fardhu setina akin tinggal akin di rokaat sebenarnya akhir ki di rokaat skim asawas maka nikah yang rokaat 1 rokaat pertama nih kalau sempurna sehingga langsung akan teh 1 rokaat
Seperti itu cara meneruskannya. Umpama seyakinin lo aruku, maka otomatis nedek pas aruku untuk ruku. Mungkin untuk rakaat terakhir, neng tambahan. Kalau rakaat sebelum akhir, maka akad 30. Nah, nambah pakun bitong nambah serokaat. Artinya tetap gila kisah karena situng rokaat menabi pada rukun setinaki yang kebelok sah 1 rokaat. Banyak Jepon. Rakaat terakhir lupa ruku. Setelah salam baru ingat. Itu satu rakaat. Selain akhir. Kalau selain akhir kan sudah rusak katanya. Kata lagi, jelas kata lagi. Mungkin ini kan challenge lain nih kan. Mungkin oleh. Loh. Manabi untuk selain akhir ketika dijawab nangkih nambah 1 rakaat. Bahasa nambah satu rakaat itu kan bermula di dalam kejadian lupa di dalam sholat. Sehingga bahasanya lago ma bainahuma ayai bainar rakaataini. Lah Nabi kejadiannya di luar sholat kintoh, lagonya dari mana sampai mana mungkin? Kejadiannya di sholat. Punten, menabi saya bahas kita, mungkin kan ba'da salam. Artinya di luar sholat. Ini kan, ketika out, berarti kan juga di sholat nih kan. Kita Oke. bahas sholat nih kan. Lago ma bainahuma kintoh apa? Penerapannya ke apa? Ini kan proses di sholatnya kan. Jadi ketika rokaat pertama lupa ruku misal. Kemudian baru ingat apa namanya ba'da salam, otomatis kan dipastikan apa namanya dia melalui proses atap tasbihi kan, sehingga bainahuma itu mulai dari apa namanya sujud, 2 sujud, Quran dulu, kemudian Fatihah yang kedua, ya itu kan lawo. Oke, menabi di dalam sholat jelas beda. Ketika konsepnya ba'da salam, yang itu kan awal. Ketika dia awal kan juga di sholat ini pembahasannya. Benar orang yang sabar nih kak. Tapi kita memahami bahasa lago ma bainahuma kintoh penerapannya ketika ba'da salam napa? Batasan bainahuma kintoh maksudnya. Lago bainahuma per rakaat ya dalam yang mana keterangannya gitu. Jadi misal apa namanya rakaat misal sebelum terakhir ya. Contoh semisal rakaat pertama lupa ruku ya. Maka otomatis yang lawa itu adalah 2 sujud di rakaat pertama, kemudian julus bainahuma, kemudian Fatihah rakaat kedua itu kan yang lago. Yang sah itu apa? Fatihah rakaat pertama, kemudian ruku rakaat kedua sampai 2 sujud rakaat kedua. Maka saya bahaskan 2 in 1 kan, 2 rakaat dianggap 1 rakaat. Itu yang lawo. Sehingga hitungannya ketika melakukan rakaat ketiga sama dengan masih 2. Ketika melakukan rakaat keempat sebenarnya masih 3. Lalu dia salam dalam keadaan masih mendapatkan 3 rakaat. Maka mestinya bagaimana cara benanya? Kan bena alama fa'alahu, meneruskan atas apa yang telah ia lakukan. Kita hitung apa yang telah ia lakukan adalah 3 rakaat. Maka cara benanya atabi rokaatin. Sekarang kalau semisal rakaat terakhir, ya bukan atabi rokaatin kan, kecuali lupa Fatihah nih kan. Jadi kalau semisal lupa ruku rakaat terakhir, bagaimana cara benanya? Ya bena alama fa'alahu. Apa yang kurang dari yang belum ia lakukan? Ya ruku di rakaat terakhir, karena tidak ada tujuan tadi itu lagi. Apa yang lago? Ada bahasan itu Yang lago tentu apa yang dilakukan yang gak tertib itu yang lago. Yang lago adalah 2 sujud sampai salamnya. Untuk Fatihah itu kan tidak lago. Mestinya seperti itu konsepnya lago. Kenapa? Jelas ki? Kan mana bisa bilang itu logika yang dipakai di dalam kaifiyatul bina adalah binaud sholah fi sholah kan gitu. Selama kita masih belum ada kejelasan kaifiyatul bina ba'da salam gitu kan apa. Logikanya sana kayak kalau dia out, apa dia fi sholat? Ketika dia memilih untuk bina, apakah dia fi sholat? Apa tidak fi sholat? Kalau dikatakan fi sholat, ya maka gak ada bedanya dengan yang kemarin cara benanya. Dan terbukti dikatakan tadi itu ya, apa namanya? Ketika dia bena, ya maka dia fisul bis sholat. Maka dia berada dalam sholat. Ya maka aturan fi sholat kan berlaku. Kecuali tadi itu dia mengabaikan dan memilih istiqnaf. Antara aturan di dalam sholat sareng aturan di luar sholat itu lo mesti sama. Terbukti di dalam memahami bahasa syakkah. Kita menabi kasusnya ba'da salam yastamilu dzon kan gitu.
Sehingga dari kinto abdi memahami bahwa bahasa-bahasa yang dipakai di dalam kasus yang kita bahas ba'da salam dengan bahasa-bahasa yang dibahas di dalam fisolah, maka itu bisa mempunyai kemungkinan yang berbeda gitu. Sehingga ketika dia memilih untuk kembali, saya tanya, ini fisolat apa khorijah solat sekarang? Ketika memilih untuk kembali, ketika dia memilih untuk kembali, berarti kan dia fisolat. Maka aturannya adalah konsep yang kemarin. Mungkin bagus. Dalam apa lagi? Lawa bainahumanya segi. Dan nikah, maksud gue lah bahasa-bahasa kasus yang kemarin dengan bahasa yang dikasuskan kita saat ini, kintoh beda kemungkinan berbeda. Terbukti dalam bahasa ya syukku syakka, kintoh dibedakan apabila syakun fis sholah dan syakun ba'da sholah, kintoh dibedakan. Kalau syakun ba'da sholah ba'da salam, kintoh yastamilul dzan. Akan tapi ketika syaknya itu di dalam sholat, maka sudah sholatnya menjadi batal dan nikah. Oh, sana kesawas. Cara solusinya nikah beda dari gusangsi nikah beda pemangki. Perbedaan ketika syakun fi sholah dengan syakun ba'da salam, nikah menabi syakun fi sholah nikah langsung seperti biasa, mafa'alahu terus begitu. Kalau ba'da salam nikah beda solusi apa kuliah yastamilu dzan. Di dalam memahami syakun ba'da salam. Di dalam memahami istilah gitu. Istilah kasus kita saat ini dengan istilah fisul bisolah, kita ternyata dibedakan. Terbukti dalam permasalahan syak itu ada perbedaan ternyata. Lah sekarang kita memahami kaifiyatu bina isolah ba'da salam yang ingatnya ba'da salam dengan kaifiyatu sholah yang ingatnya di dalam salam. Nikah beda ibarat yang mengatakan ini sama persis atau tidak kan gitu. Nikah yang perlu penjelasan. Apa gulah dari pertama memiliki jawaban yang pragmatis kan gitu. Kenapa Ustaz? Sementara tangki malelo ini maloloh kita rumuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibarat mulai gila ada ibarat saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza saha ghairul ma'mumi kal munfaridi awil imam fit tartibi bit tarki ruknin summa fa'ala ma ba'dahu. Lago ma fa'alahu minal khata' wa wajaba 'alaihi ar-ruju'u lil ityan bir rukni al matruk illam yablugh mislahu fi raq'ati taliyah. Wa illa fataku murraqatal jadidah maqama ma laghaita. Fataku murraqatul jadidah maqama ma laghaita. Berarti ketika ada satu rakaat yang cacat, kata tadi itu ketika ada rukun yang ditinggalkan, maka rakaat itu dianggap cacat dan tentunya ditambahi satu rakaat. Itu kalau memang seperti tadi. Sudah mungkin ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah ampun bahas situng permasalahan mungkin menabi beda keterangan atau pemangki sebaru kirim nang WA menabi beda boleh mau ditanyakan dalam pemahamannya engki nerusaki beda situng musyawirin yang ingin memastikan batasan antara pemisah itu bisa disebut kolil atau towil itu diperjelas lagi. Selain dua pertanyaan. Oke. Engki kan Gus. Dan kita kan yang ya di dalam kejadian kita yang kita bahas adalah ini stadlorol kiblatah au takallamah au masya qalilan. Kita sebenarnya musannif ingin menegaskan pekerjaan-pekerjaan ini saja atau sebenarnya yang di musannif ini adalah musalli meninggalkan syarat sholat. Sehingga akan timbul sebuah pertanyaan ketika musalli itu ba'da salam dia itu membuka auratnya, apakah dia itu banas sholah atau istinafah as-sholah? Bisa dipahami moderator? Iya. Ini batasannya Gus. Ini kan wa ini stadbaroh al-qiblatah. Ini batasan bolehnya benar lagi. Ini selagi tidak bukan. Selagi tidak lama pemisahnya atau tidak terkena najis walaupun dia itu sudah memalingkan dari kiblat au takallama au masyiyah qalilan. Batasannya cuma itu. Pertanyaannya bisa dihitung perjalanan itu sedikit jaraknya. Pertanyaan dulu gitu. Lah makin nikah dulu. Ucapan dua pertanyaan. Makin timin nikah dulu malelo racuki. Situng dulu.
Dikulenya ku aja ubah sampean. Enom Gus. Ngireng. Nekang au masya qalilan. Musolli nikah sempat ajelen sekoni. Nekang apa 3 langkah berapa langkah untuk bisa disepudaki sekoni sehingga bisa benah, bisa meneruskan mengganti rukun yang ditinggalkan. Mungkin tenten jawaban nikah dulu. Mungkin tenten. Kuliah langsung jawab. Mungkin nikah langsung malih karena kan sangat makin malih rinci lagi, malih fokus dia permasalahan nikah karena nikah sempat disimpung dengan isinggung dengan pembahasan pertama. Kuliah langsung batasan kolil. Kuliah langsung jawab keng. Jawab keng. Karena kapok. Siapa tanya ki? Karena kapok itu kalimat MC. Oke. Jadi lama, panjang atau tidaknya, itu bukan diukur oleh langkah punten. Tapi digula lebih ke arah waktu. Durasi waktu setelah sholat itu perkiraan sampai senapa rakaat, atau perkiraan sampai senapa rukun, atau perkiraan sampai kenapa ketika kanjeng Nabi di hadis tersebut melaksanakan untuk kembali terhadap sholat. Nah, pertanyaannya bukan pisahan ini. Langkahnya masa qalilan. Masya qalilan. Bukan hasolnya. Masya qalilan kinto tidak dibedakan apakah 1 langkah atau 2 langkah ataukah jauh hunten, tapi yang membedakan kinto dari durasi waktu. Durasi waktu antara dia salam dan kembali untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan banyak langkahnya punten. Artinya meskipun orang gila itu kak berkan sarana sholat, kemudian nggak langsung kembali abajang, asalkan waktunya sedikit, makehlah 500 langkah semisal, tetap dia itu boleh untuk bana as-sholah. Oke. Sementara Kak Dintogus, jawaban nikah yang dipertimbangkan untuk hitungan kolil itu bukan dari langkah atau kalimat ketika dalam takalam, tapi dalam durasi waktu itu sedikit atau tidak. Sehingga umpama kak berkaan kalau itu masih kategori waktu sedikit maka masih boleh bena ala mafa'alahu. Katina dulu. Jadi itu yang dianggap durasi waktu, bukan dalam kalimat ketika takalam, bukan dalam langkah ketika masih. Wis. Itu dalam bagus. Pak Tor. Mungkin kita bisa menjadi pertimbangan. Kita wahaka ar-rafi'i kan di bebe Pak Tor. Wahaka ar-rafi'i anil buaiti annal fasla tawil ma yazidu ala qadri raqatin. Ya pokoknya ukur aja ya mungkin alok lancengan sarokaat ya aja masuk apa jarak yang sudah disahkan. Mulai dari sarokaat engki apa aja boleh. Pokoknya ukurannya ala qadri raqatin, itu ukuran. Pandangan. Oke. Badah mau jawab selain bahwa ukuran itu kolil dan tidaknya nikah perkiraan 1 rakaat secara uruf, bukan rakaat secara Arab. Iya lah biasa, bacaan biasa Ruwator. Oke maksudnya. Saya belum menerima. Fasol itu kan bahasanya fasol mungil kosir kan, bukan kolin bahasanya. Kalau kolin itu masuk kepada gerakan. Jadi di lanjutannya itu boleh bina meskipun sampai keluar dari masjid wa in kharaja minal masjid fala yu'athiru aidon idza kanatil af'alu qalilatan. Jadi qalilatan itu sasarannya kepada fi'lun bukan kepada pisahan. Kalau pisahan itu bahasanya ya tawilun dan qasirun, bukan tawilun dan qalilun, bukan. Jadi pemahaman saya qalilun itu arahannya kepada pekerjaan. Karena ketika orang sholat melakukan gerakan sampai 3 kali itu kan batal. Jadi kalau ada yang ragu misalkan setelah salam, meskipun sudah keluar masjid, ini masih bisa bina dengan catatan idza kanal af'alu qalilatun. Terima kasih. Langsung dialog 2 arah berarti itu mana bisa moderatornya. Oh oke. Ana Pak Musannif mi ada wakin wa ini stadbarul qiblatah atau takallama atau masya qalilan. Karena kintoh yang dimuktabar, yang dijadikan standar adalah malam yatul al-faslu. Lah penggambaran malam yatul al-faslu itu katipun apa? Bisa dengan berbicara sedikit atau berjalan yang sedikit. Lah berjalan sifatnya qalilah. Sifatnya qalilah nikah kembali untuk menjelaskan masya. Lah masya qalilan kintoh untuk menggambarkan apa sih? Fasal qasir kintoh.
untuk menggambarkan ikat tok cuman. Artinya tidak ada ibrah, tidak ada muktabar di sana, tidak ada standar yang dijadikan patokan di sana, cuman sekedar gambaran saja. Kata kinto. Katinika dari Mujawib bahwa yang muktabar dalam batasan faslun itu adalah memang lama dan tidaknya, sehingga mengambil dari ketegasan tadi yang dianggap yang dianggap pijakan itu durasi waktunya, jadi tidak kembali kepada fi'lunnya, karena yang dianggap muktabar itu adalah tetap mengarah kepada lama dan tidaknya, tawil dan qasirnya dalam faslun itu. Misalkan ukurannya uruf atau 1 rakaat misalkan standarnya qasir, 1 rakaat durasi 1 rakaat itu waktu 1 rakaat itu apakah bisa sampai ke rumah timur itu? Apakah juga otomatis? Iya, apakah masih bina? Padahal dengan catatan tadi itu bahwa khoroja minan masjid, mulai khoroja minan masjid tetap standarnya idza kana al-af'alu qolilata. Ya. Yang lain, monggo. Terus. Karena nikah bermain pada orab nikah ki muncaipun manusia bitong abid ki abid, muncaipun manusia ibitong sakoni mas nang ki sakoni. Makanya dari sisi af'aliyah qalilah au katsura, pekerjaan banyak atau sedikit, ini berbeda dalam permasalahan hal-hal ketika kita melaksanakan sholat akuli telok kali bisa betal, jangan ke situ. Jadi di sini maksudnya pekerjaan yang banyak atau sedikit ini dikaitkan dengan permasalahan waktunya juga. Kenapa masa qalilan? Au masa qalilan? Sehingga di sini ulama mengaitkan pada uruf, ya, mengaitkan pada uruf karena permasalahan ini terjadi saat Sahabatul Yadin menanyakan pada Rasulullah. Lastari asalam, Kanjeng Nabi pas keluar fi nahiyatil masjid, kan pera masjid. Nah, ini kan ke halaman masjid kan sudah panjang pekerjaannya. Dengan artian kalau distandarkan betal dak bajeng jelas betal. Kenapa? Kanjeng Nabi jaga di samping jaga ki melampau keluar. Nah, berarti standar pekerjaan sedikit banyaknya di sini bukan dikaitkan dalam hal-hal yang membatalkan dalam sholat, bukan seperti itu. Cuman tetap durasinya dikaitkan dalam permasalahan lanjeng atau pandek betul. Nah, sehingga yang bermain di sini adalah masalah orb secara umumnya. Pada 2 rakaat, atau 1 rakaat, ada ulama yang menyatakan semasa sholat yang ia kerjakan. Kenapa? Karena permainannya adalah ditinjau dari sisi umumnya. Jadi kinto meskipun kalian non sapora. Seumpama tengki dan kula bajang kinto pas lopah apa kula kisah bajang nah lopa ruku katakanlah seperti itu. Pas kula ki kamper lagi. Seperti itu kok rokokan kan habis kali kateng. Amper pas terkesan anak kula Pak kaki orang kurusan. Masa dong. Semacam itu pas abalia bajang. Lah ini masuk dalam konsep secara urupnya masa yang sedikit. Nah, seperti itu. Kecuali dari kinto pas entar kapar telon kan lain nih kalau lah telambes pun secara umumnya abah keluar dari pekerjaan sholatnya seperti itu. Karena yang dijadikan gambaran boleh bina tadi meneruskan sholat itu praktek yang disampaikan Rasulullah loh Gusti Kanjeng Nabi punten ya Gusti Kanjeng Nabi habeli boleh melanjutkan sholatnya tadi. Jadi kaitannya adalah orang umum secara umum manusia kayak kocak lanceng bektonah atau bepanda maka masuk seperti itu. Jawaban kedua tetap sama, jadi standar faslun itu bisa dianggap qasir atau tawil tetap durasi waktunya. Artinya tidak disamakan dengan perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Yang lain? Ya. Ini loh. Koyid dalam bina kalau kita perhatikan ini ada benang merahnya. Jadi bina itu boleh 1 sebelum faslun tawil. Yato itu sebenarnya ada benang merahnya. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. 1 apanya mana mulakoh bin najasah yang wairu makfu kan? Nah, itu kan apanya mana membatalkan sholat kan disengaja atau gak sengaja. Kita kenal dengan istilah apa? Hukum buat ini kan seperti itu. Bukti kedua bahwa benang merahnya adalah selama tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Di sini ada bahasan apa? Di makfu atau apa? Disela-selai oleh kalam yasir. Kalamun yasirun. Kita tahu di bab mubtadatus sholat halaman setelahnya, kalamun yasirun itu apabila dikarenakan sahun atau sesamanya itu di makfu alias tidak membatalkan sholat. Bedanya dengan kalam yang al-kasir itu gak ada makfu. Kalau tidak ada udur berarti kan harfun mufhimun kan sudah batal, atau harfa ini walau lam yufhima kan sudah membatalkan. Tapi ketika ada udur di sini untuk kalam itu harus yang tidak yasir. Yasir itu seperti apa? Uruf
Tapi uruf itu tidak kita gambarkan abstrak kan. Ulama juga berusaha memahami uruf itu seperti apa. Ternyata kalau kita lihat di bab metode sholat, kalam yasir itu adalah 6 kalimat urfan. Jadi bukan kalimat secara nahwu, tapi urfan. Ini kira 6 kalimat. Nah, 6 kata lah, 6 kata secara uruf. Antara kamah, hedah, antara kapasar lah, seperti itu. Ini kira bisa dilihat di bab metode sholat setelahnya. Ini kira. Kemudian juga au masa kolilan. Ini juga berkaitan dengan tadi itu, dengan masalah metode sholat adalah amal kasir. Amal kasir itu batal walau sahwan. Jadi kalau ada udur, udur atau tidak ada udur, fi'lun kasir itu membatalkan. Itu berapa? 3 gerakan al-mutawali. Maka saya tadi itu juga janggal penggambaran beliau itu, Kiai Sahrul, kok rokokan barang kisah. Karena ternyata selain ada bahasa kolilatan tadi itu, ya. Qaulu wa kharajat, Nabi kan wa kharaja minal masjid, ai min wairi fi'lin kasirin mutawalin. Wa huwa dhahirun li annal fi'al kasir al mutawaliyah yubtilum hatta masahwi wal jahli. Jadi gambarnya benika berkan sampai sawujengah bukan. Jadi kalau saya tarik benang merahnya itu qaid selain malam yatul al faslu itu adalah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Betul, membatalkan sholat tanda kutip masahwi. Ini dirumuskan berarti ya? Enggak, belum rumuskan Kalau saya tarik benang merahnya seperti itu Kan posisinya begitu dari nada ya. Satu kalimat menyanggal, satu kalimat menjawab. Iya. Pisahan tidak lama itu bisa bina selama tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Iya, al-fas tadi itu di antaranya adalah berjalan atau melakukan perbuatan yang banyak. Makanya begini, moderator. Makanya tadi saya maksa dulu. Ini tambahan. Dari ini selatan apa utara? Ya terserah, mau selatan utara terserah yang mau jawab nanti itu. Begini, saya minta biar tidak lama-lama saya minta ketegasan faslun bisa dianggap towil atau kosir itu bagaimana setelah dirincikan oleh Tat Musin dan juga kan gini tadi itu kan berkaitan gini, menjawab pertama al-faslu itu digambarkan untuk semuanya all ya. Jadi meliputi takallum, kemudian fi'lun, itu katanya itu yang menjadi tolak ukur itu adalah durasi. Sedangkan ketika kita kaji, kalau kita tadi itu dari beliau, ini berbeda. Untuk al-faslu itu murni untuk malam yatul al-faslu. Adapun qaid setelahnya malam yato, kemudian apa namanya takallum yasir, kemudian masa qalilan, ini berbeda. Ini tidak mengarah lagi kepada al-faslu. Walaupun betul termasuk at-takallum yasironnya juga urfan. Dan juga masanya qalilannya juga urfan. Kan gitu di bab mubtada'us salat di belakang itu juga sama. Al-fi'lu al-kasir itu urfan. Tapi ulama tidak abstrak urfan itu. Uruf bukan seperti itu. Urfannya itu kasir, yaitu berapa? 3. Jadi bukan abstrak. Ataupun masa kolilan misalnya. Abstrak misalnya. Penting gini-gini. Ternyata selama tidak fi'lun al-kasir juga. Kemudian takallum yang yasir misalnya. Apa dobitnya? Uruf misalnya. Tapi gak abstrak juga, ulama berusaha menggambarkan berapa? Minimal 6 kalimat urfan, bukan secara nahwu menanggapi ya. Saya sebenarnya setengah tidak setuju di Tamusin itu kalau dianggap itu pekerjaan yang tadi itu disamakan seperti kita sedang sholat. Karena jelas ini sudah salam, walaupun dia memang kekurangan rakaat sehingga ingat. Jadi memang ada mungkin kesamaan, tapi ada toleransi itu. Contoh yang masuk istidlal kiblat itu kan, ketika dia sebenarnya kalau sholat ketika sudah tidak menghadap kiblat sudah batal sholatnya itu. Itu masih di sini masih diadakan. Kenapa? Yang dalam sholat. Istidlal sholat sahwan batal tidak? Tapang bejeng. Kalau sahwun kan dari awal biasanya. Semisal di pertengahan sholat, mereka takbir, ya. Di pertengahan sholat, ngebleng kalau pecah bejeng. Itu nanti. Batal tidak? Lo batal berarti itu. Ya, bentar. Yang kedua juga, yang takalam saya itu kalau dari hadisnya itu Rasulullah sudah keluar masjid, di samping masjid, kemudian dia takalam itu agak lama juga. Karena waktu itu sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah itu sholat atau apakah lupa?" Enggak lupa, enggak mau qasar itu. Sehingga makanya kalau kita semua kita tanggapi gak kelar-kelar, coba yang versi mungkin sebelum kekil ini kan ada istadbar al-qiblata takallama qalilan aw masa qalilan. Ketika saya lihat di
apa namanya khasiat Oke. tufanya atau sarkawitnya itu ada koidnya selama tidak apa namanya 3 fi'lin al-muwali atau al-mutawaliyah. Berturut-turut. Kalau kita Izin menanggapi. Punya. Izin Kalau menanggapi. tidak punya saya Izin cari Kalau yang di punya. sini ada Izin menanggapi. ada sedikit ini buat takbir ya, saya bacakan dulu. Yang zaman tadi, Terus. yang sudah menjelaskan bahwa itu merupakan durasi. Nanti bisa ditambah karena begini, memang itu yang zaman itu bisa dikategorikan durasi bisa, tapi ada faktor-faktor lain yang dijelaskan ketika ada yang mengutarakan sholat. Kalau yang zaman itu ada di bajuri itu. Walhalu anna zaman alladhi baina salamuhu wa tadzakkarahu qaribun urfan. Nah, ini kan berarti kan sudah zamannya itu. Zaman itu kan masa kan istilah itu. Kenapa tadi saya memaksa yang urusan membuka aurat itu dimasukkan di pertanyaan ini? Karena di belakangnya ada koi-koi tadi itu. Jadi selain zamanan yang qalilan ada beberapa hal ketika tadi kan yang dicontohkan hanya beti'a najisan, menginjak najis. Bagaimana ketika orang itu walaupun mungkin gerakannya tidak banyak tapi auratnya terbuka? Itu kan sama dengan yang tadi itu. Apakah masih juga bisa bana atau istanafah? Sehingga itu juga masuk pertanyaan ini juga. Kalau diperpanjang seperti yang tadi, yang tadi itu kan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi jarak rancunya saya ketika dikatakan seperti itu, ini kita kan sudah salam. Tapi dia yang enggak selesai. Tapi dia ketika baru ingat, baru dia masuk sholat lagi. Mungkin ada beberapa kategori yang hampir sama, tapi masih ada beberapa toleransi. Siap. Terkait dengan yang membatalkan sholat tersebut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dari permasalahan ini ketegasan, menegaskan lagi janji pekerjaan. Sekarang tidak, kalau masalah zamannya kan kita sudah sepakat ya. Sekarang saya minta ketegasan ibarat, selama orang itu tidak ingat, dia mengerjakan, adakah ketegasan batasan-batasan fi'li sehingga dia tetap bisa mengulang atau benar pada mafa'alahu, atau tidak ada sama sekali ditoleransi begitu? Kalau yang ada, saya persilahkan untuk berbicara. Kalau bukan tidak ya, maaf. Malam ini. Ada Tor, mohon maaf sebelumnya, takut saya punya salah sebelum Tor. Ayo. Ini Tor. Makanya kan dalam i'anah atau Fathul Mu'in ini yang ditampilkan contoh-contoh ini sebenarnya yang menjadi tolok ukur itu apakah durasi tolok yang benar itu tolok yang benar Tor. Begitu. Jadi yang menjadi tolok ukur itu apakah memang durasinya ataukah hal-hal yang lain yang penting membatalkan sholat begitu. Di sini dicontohkan hal-hal yang memang mungkin ini dimakfu oleh ulama dalam sholat jika dilakukan dalam keadaan sahun. Tapi ada hal-hal lain yang tidak. Contohnya seperti membawa najis. Ya, di sini sudah dijelaskan. Atau membuka aurat itu walaupun hewan itu batal sholatnya. Yang membuka. Ya, itu kan dalam sholat dijelaskan seperti itu. Atau di sini masa qalilan. Apakah kalau kathir itu membatalkan? Ternyata di sini membatalkan. Oh, berarti ini orientasinya bukan pada durasi, tapi hal-hal yang membatalkan sholat pun itu juga diperhitungkan. Makanya tadi kata beliau itu benang merahnya ini sudah ketemu, yaitu satu, yang pertama durasi, yang kedua hal-hal yang membatalkan sholat. Berarti ada dua tolok ukurnya begitu. Ini ada ibaratnya, tapi kan di kitab kan tidak mungkin dijelaskan semua yang membatalkan sholat kan. Di sini itu dijelaskan hanya mengambil contoh. Di sini kan hadis Dzul Yadain atau di Kanjeng Nabi itu kan kharajal masjid. Di sini itu dikasih ini moderator, dikasih qaid, yaitu wa kharajal masjid wa kharaja minal masjidi ay min ghairi fi'lin katsirin mutawalin kama huwa dhahirun intaha wa huwa dhahirun li annal fi'lal katsira al mutawaliya yubtilu hatta ma'as sahwi wal jahli. Jadi yang dicontohkan ini jika qalilan, bukan ke durasi tapi ke gerakan memang. Kalau kasir itu tidak ada toleransi. Contoh dalam sholat makan banyak sampai salam, itu tidak dimakfu moderator. Begitu, sehingga itu marina bajang semisal lupa sarokaat pas ngakan Nabi sallam itu tidak boleh begitu. Ketegasan yang menjadi tolak ukur itu bukan hanya durasi, tapi hal-hal yang bisa membatalkan sholat ada di sini. Lah, di sini Ingat, contoh. sebentar, ini ada wa in istadbara soalnya. Ya. Coba ada ketegasannya. Makanya kan di sini dicontohkan oleh Imam ini dicontohkan yang pertama menampilkan contoh pergerakan-pergerakan yang bisa membatalkan atau tidak. Baru di belakang ibarat yang menjadi tolak ukur itu adalah zaman dan juga tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan sholat. Tadi sudah saya baca itu masa yang kasiron. Nah itu cuman. Kalau hanya durasi yang menjadi. Saya jelaskan fi'lul kabir amduhu au sahbuhu. Iya kan begini Ustaz. Makanya kan. Apakah hal yang tidak disengaja buka aurat langsung ditutup karena sholatnya? Apa itu ketika lupa tidak batal?
ketika dikerjakan dalam permasalahan ini apakah sama? Makanya kan begini, kalau sampean mau contoh satu persatu yang membatalkan sholat, cek lagi dalam bab sholat, kita batalkan sholat begitu, moderator. Coba. Tapi kita bisa menarik kesimpulan Coba di sini. ini gak jelas, ini gak jelas. Pak Reo, saya kasih contoh tadi. Waktunya Kesimpulan jelas, tapi gak ada ibarat yang menjelaskan itu. Tadi itu moderator, saya kasih satu contoh. Masa yang kasiron, kalau memang itu dilihat hanya dari durasi, kenapa dibatalkan? Padahal bisa saja orang yang melakukan gerakan banyak itu waktunya sedikit. Itulah Kenapa dibatalkan? pertanyaannya. Lah makanya karena tidak dibatalkan, karena dibatalkan berarti yang membatalkan itu ada dua, satu durasi, yang kedua hal-hal yang membatalkan sholat yang tidak ditoleransi ini, berarti ada dua begitu. Loh, memang dari tadi seperti itu. Moderator itu kayak agak paham. Yang diminta begini. Sebentar. Ini ada ketegasan kan. Dari pertama itu umum, yang di standarnya harus durasi, meskipun gerak-gerak gak apa-apa. Yang penting durasinya urfan. Ada penambahan itu biqadri rakaatin. Kemudian ada lagi penambahan yang ekstrim, yang memilah. Itu juga dilihat kembali karena ada sesuatu yang tidak ditolak secara umumnya uruf, tapi ketika lebih dari mutawaliyat atau itu bisa membatalkan. Nah sekarang saya minta yang mengacu atau jawaban yang menengah-nengah ke situ, begitu. Masih berani? Menjelaskan pendapat. Jangan menjelaskan sana. Sampai kan nggak paham dari bahasanya Kok ini. saya Coba yang begini toh. Jadi yang menjadi kebingungan. biar cepat ya, maksudnya. Ayo terus. Waktunya 10 detik aja kalau moderatornya kecerai. Nah, begini. Dari semua anggota Cekinto kan tertipu kayaknya dari kata-kata walau istadbaroh. Sehingga di situ tidak membatalkan sholat. Nah, ternyata kalau dilihat dari redaksi-redaksi yang lain, kitab Safinatun Najah, itu yang dianggap batal sholatnya kalau gerakannya adalah kasiroh yang pertama. Penjelasan kasiroh itu ternyata di situ dijelaskan luncak sekalian termasuk kasiroh. Kalau semisal tengkan geleknya lawanan walaupun sampai ke bere enggak lo termasuk kasiroh. Jadi saya kira kalau masalah istadbaroh nikah kita anggap dipisah, faslunnya dipisah pakai durasi, dan juga pekerjaannya ini juga harus pakai gerakan yang sekiranya membatalkan. Cuma dalam kasus istadbaroh ini mungkin ini gerakan yang tidak sampai membatalkan. Artinya dia berpaling, cuma berpalingnya sedikit lah. Mungkin sedikit iya. Monggo. Yang lain. Pertama, yang kita bahas dari Fathul Mu'in, hukum-hukum yang kita bahas, kita harus sepakati pertama istimbatnya adalah kejadian kaji Nabi, kan demikian. Kaji Nabi waktu itu keluar sampai ke halaman masjid. Ada dua ihtimal jawaban. Pertama, apakah ini hanya durasi saja ataukah tetap mematuhi peraturan mubtilatus sholah? Kalau dari saya tetap ini hanya durasi saja. Kalau kita konsisten untuk mubtilatus sholah, di dalam mubtilatus sholah itu fi'lul kasir walau sahwan itu tetap membatalkan. Sedangkan kejadian kanjeng Nabi ini sampai ampernya masjid. Kira-kira sekecil apa masjidnya kanjeng Nabi kok sampai tidak membatalkan kalau kita konsisten mengenai mubtilatus sholahnya ini tetap dipakai. Demikian. Terima kasih. Ini ada ketegasan lagi dari mujawab pertama. Ini tetap ya. Kalau di dalam sholat dan kasus ba'das salam ini ada pemisahan. Karena acuannya kepada hadis apa itu? Iya. Itu kanjeng Nabi keluarnya itu sampai ke halaman masjid. Artinya kalau dihitung langkahnya pasti itu sudah melebihi 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Nah, kemudian kalau dalam sahwan fi sholah itu jadi tetap dibedakan karena beda kasus seperti itu. Mungkin langsung kita musin aja ini. Monggo Tan. Makanya kan cara mentasawurkan itu kan. Ya makanya kan alhamdulillah kita bahas ini lah. Jadi cara mentasawurkan ini kan juga harus tahu sejarahnya juga kata beliau. Artinya Masjid Rasul itu jangan bayangkan sekarang hektaran itu. Ini kan kecil kan Masjid Rasul. Ya, kita juga tidak tahu Rasul itu pinggir bagian mananya dulu berdiri itu, gitu loh. Kita juga tidak tahu nih lah. Karena gini, ya karena kita bukan mustahid. Coba kita pahami ini ada ibaratnya juga. Ini pas dalam masalah ba'das salam kok. Ya, mulai dari qaulu qabla tuli faslid ayat urfan. Kemudian autakul lalang qauluhu yasir akhraja al-kasir. Qaulu awis tadabbarah al-qiblatah qala fil ubab wa faraqah musallahu. Walaupun sudah keluar dari tempat salatnya. Tapi jangan bayangkan musola wa qala fi syarihil ubab kasahir rawud
wa kharaja minal masjid, kelanjutannya faroqah musallahum wa kharaja minal masjid ay min wairi fi'lin kasirin mutawalin kama wa dhahirun, intaha. Dhahir mungkin musannif lah. Wa huwa dhahirun. Nah, ini kan kelanjutannya nampak oleh hasyiahnya muhassisnya. Wa huwa dhahirun li anal fi'lal kasirah al mutawaliyah yubtilum hatta masahwi wal jahli sinmin wa fi ainin ma yuwafiquhu. Artinya memang ulama itu semuanya mengambil konsep dari Dzulyaden sampai masalah at-takallum al-yasir yang tidak batal masahwi, yaitu kan dikoiti yasir urfan. Oleh ulama berapa sih orfannya itu, juga melihat mukalamah Nabi dengan sahabat pada waktu itu dihitung oleh ulama, oh itu cuman 6 kalimat orfan. Jadi ulama itu juga tahu hadis ini nih. Jadi bukan kita yang tahu nih. Jadi ulama itu justru berangkat dari sana itu, tapi mereka tidak melupakan konsep dasar. Konsep dasar mulai dari Bisa saja pada saat itu Nabi sholat bukan di depan tapi kita juga, lah kan memang Masjid Rasul gak ada pengimamannya kan, gak ada mihrabnya nih lah. Dan juga dekat dengan pintu kamar beliau. Kita jangan membayangkan dalam sekamangkin nikah nih lah. Jadi tetap disamakan ya, itu batasannya selama tidak ada fi'lun kasir. Artinya meskipun durasinya selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Lah, kenapa, apa sih hubungannya dengan mubtilul sholat? Kan ini orang yang mau kembali ke sholat. Nih lah. Dalam artian sebenarnya orang itu ketika salam dan masih ada rukun yang ditinggalkan, hakikatnya dia belum selesai sholat. Nih lah, belum selesai sholat, sehingga ulama masih merinci kok. Ketika dia berdiri takbiratul ihram lagi, ini rinciannya masih panjang. Nih masih panjang. Kenapa? Hakikatnya dia itu belum selesai sholat. Nih jadi tetap dipantau gerakannya. Ya, makanya untuk kembali ke sholat, tentu kan harus tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, dan itu kan wajar nih karena hakikatnya dia belum selesai sholat. Ketika ingin melanjutkan, ingin benar, maka harus menjaga hal-hal yang membatalkan, terhindar dari sesuatu yang membatalkan sholat. Kan seperti itu konsepnya. Tapi tanda kutip yang batal ma'asahwi atau jahli, sehingga di sini ada beberapa rukhsah nih Tapi sesuatu yang batal walaupun ma'al jahli ya gak ada rukhsah. Seperti masalah najasah itu kan hukum wad'i, lupa atau sengaja kan batal nih Kemudian takallum itu ada rukhsah untuk se'udur, itu al-yasir berapa hurufnya? 6 kalimat urfan. Kemudian juga al-fi'lih al-kasir itu tidak ada rukhsah. Baik udur ataupun enggak udur itu kan gak ada rukhsah, sama-sama membatalkan sholat nih Kalau pertanyaan saya kemarin bagaimana? Yang mana? Apanya? Oh, bukan juga, ini selesaikan dulu ya. Saya bacakan ibarat tok. Bukan, Gus. Mabuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yato najasatan, itu ada itu kan. Wal muradu bi qaulihi walam yato najasatan ay rutbatan wa ma'fuan anhu bi alam yato najasatan aslan aw wati'an najasatan jafatan wa faraqaha halan. Kalau kenapa ki? Oke. Wa wati'an najasatan ma'fuan anha. Wa qauluhu syarih walam yato najasatan walam yatakallam kathiron walam yaf'al mubtilan kasalah sati af'alin mutawaliyatin. Begitu. Sana jelas ibaratnya. Jadi batasan fi'lun kasir itu sudah dirincikan, urufnya itu fi'lun kasir yang mutawaliyah dan juga kalam yasi, kalamun qasir ma'asahwi yang dianut ya. 6 kalimat. Kita masih belum selesai di dalam tasawurul masalah fil hadis dan disesuaikan dengan kaidah dari kita. Ya, belum selesai. Coba. Masih belum selesai dengan masalah tasawur. Bentar, tasawurnya top. Coba ya. Mana di ibaratnya sudah jelas, tapi tasawurnya Kanjeng Nabi ini pas sampai tidak sampai 3 langkah, cuma 2 langkah. Coba ini mungkin yang bisa memuaskan Gus Hasin ya. Iya. Tidak mutawaliyan mungkin itu. Nah, ini memang ulama sempat menyatakan perbuatan Nabi itu membatalkan. Ada ihtimal seperti itu. Cuman ini dikoreksi lagi. Ya, referensinya kan seperti ini. Ini permasalahan perbuatan yang membatalkan dalam sholat ya. Qauluhu fi qassatiril yadin yahtamilu at-tawaliyah wa adamahu. Lagi. Fahiya waqi'atu halin fi'liyah. Qauluhu apa ya? Nah ini. Fahiya waqi'atu halin fi'liyah ay wal ihtimalu yubtiluha ain shin. Lagi. Nah, wa ibaratur rasyidi qadiyatuhu anna tawaliyah mubtilatun fi hadhil waqi'ah wa huwa khilafu syarihi kalamihim fa innahum nassu ala anna man tayaqqana ba'da salamihi tarka syai'in minas shalah ya'udu ilaiha wa yaf'aluhu ma lam yatul al faslu
wa in takallamah ba'da salami aw kharajah minal masjidi aw istadbarul qiblatah fa qauluhum aw kharaja minal masjidi shadiqun bima idza kana bi fi'lin katsirin bin nisbati lis sholati balil khurujuh minal masjidi la yata'atta biduni dzalika khususan walam yuqayyidu dzalika bima idza kana bi qurbi babil masjid. Fal yuraji wal yuharrar. Jadi ada ulama memang menafsiri itu memang bermacam-macam. Cuman sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Wadud, saya uning Gusti Kanjeng Nabi abajeng istiin labeng masjid. Itu masuk akal ini. Terus di sini ibaratut tuhfah fi mas'alati tayakkuni tarki syai'in ba'da salamihi wa in masya qalilan, sebagaimana kita ketahui. Wa ibaratul qurdi ala syarhi bafadal fiha qauluhu in qasura zamanuhu qala al-khatib fi syarhi tanbih wa in kharaja minal masjid intaha. Terus ini qala fil i'ab ay min ghairi fi'lin katsirin mutawalin kama huwa dhahir intaha Ibn Hajarnya. Terus wa kullun minhuma sharihun fi adamil tighfaril fi'lil katsiri fi tilkal mas'alah. Jadi semuanya ini memang sepakat di dalam permasalahan af'alul katsirah dalam kasus ini ya tetap membatalkan pada sholat. Meskipun dalam banyak penafsiran fi'liyah yang disampaikan oleh Rasulullah hadis Dulyadin itu memang banyak ulama menafsiri ini ihtimal futal ya seperti itu. Ya begitu Gus. Dalam hadis dirincikan seperti tadi itu. Apa itu? Masih belum ada kejelasan tapi tetap acuannya pada ibarat-ibarat yang sudah seperti itu. Ingin tahu detail seperti apa langkah Kanjeng Nabi di hadis itu memang belum ada yang jelas seperti itu. Gak ada yang detail. Mungkin itu kan hanya mazhab Syafi'i kan. Jadi sebenarnya ulama mazhab Syafi'i ini sebenarnya apa ya? Memberatkan. Hadis ini seakan-akan tidak jelas. Karena maunya tidak sampai dikatakan. Jadi argumentnya tidak masuk akal. Ya itu masuk akal juga. Tapi apa yang istilah benar. Oke, takutnya masih di mana? Soalnya ada ulama yang menyampaikan bikur bilbab. Karena konsistensi mazhab Syafi'i membatasi dikatakan. Jadinya menafsiri hadis ini. Ya udah. Enggak selesai itu kalau kita kaji hadisnya. Iya, mungkin sampai salah. Kalau kita kaji mungkin ya selesai. ampun Ki, cukup lagi. Oke. Ketika abeli misal kita keluar masjid pas emot lihat sih abeli apa langsung debar langsung takbir pakai dek ondek itanyan apa oleh lari ke bulan sana lagi lah apa usah oleh boleh ngene kan lagi cara abeli ini kan karena ketika misal lebih labeng misalnya lagi kan istidbar pada akhirnya tapi kan di luar lalu sahuan kan lah ini kan Mending etanya pada langsung debar etanya kan kagak lagi sah. Walaupun tadi itu beda apa namanya gitu ya bagi. Walaupun beda opsi lah cuma istinaf. Sudah, mungkin sudah dipaham. Tadi kan Kanjeng Nabi katanya keluar enggak. Khosabah bil masjid itu kan pang-pang. Jadi saya kira itu sudah dipahami semua. Artinya ketika orang itu lupa dalam rakaat yang ditinggalkan sama dia, maka dia boleh kembali untuk melanjutkan sholat kalau memang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, diantaranya adalah fi'lun katsirah dan lain sebagainya, kemudian durasinya juga tidak lama. Al-Fatihah.